Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Maaf sebelumnya, mungkin saya jarang upload video minggu-minggu ini karena saya lagi sibuk, lagi bikin kafe, surabi, dan konak. Konak itu singkatan dari kopi enak. Jadi mungkin banyak dari para subscriber yang menunggu video-video saya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi buat para penggemar dikarenakan saya sedang sibuk membangun usaha sendiri. Jadi saya tidak mengharapkan dan tidak mencari uang dari dakwah ataupun dari penghasilan YouTube. Saya memang berusaha mandiri, saya seorang pelukis, saya juga penulis buku, dan saya juga jualan kopi. Saya punya kedai kopi namanya Konak, Kopi Enak, dan Surabi. Ada juga pizza dan sandwich, sedikit promo ya. Nah ini dia kedai kopinya di tempat futsal di Gedung Serbaguna Bunda Ratu di daerah Bungur Sarang, Nagrak, Cibadak, Sukabumi. Jadi ini lagi dibangun buat surabi ya, surabi dengan berbagai rasa. Ada rasa keju, coklat, ada juga pakai telur, oncom, dan ada juga rasa yang pernah ada. Nah ini rekan-rekan di kampung saya yang lagi bangun. Nah ini kedai kopinya nih. Ini kedai kopinya yang tadi yang belum beres itu buat surabi. Nah ini buat kopi-kopinya. Nah ini kopi-kopinya lengkap dari seluruh Nusantara ada. Nah ini kedai kopi saya, usaha kecil-kecilan ya. Nah ini di Bunda Ratu, Gedung Bunda Ratu Cibadak, Nagrak. Ada dua buku karya saya, yaitu yang pertama adalah buku Hakikatnya Kiamat, dan yang kedua adalah buku ilustrasi. Nah kita kalau lihat buku Hakikatnya Kiamat, ini adalah buku sejarah yang lengkap dengan historinya dan sejarahnya. Ini hasil karya saya sendiri, berikut dengan tambahan bonus tentang simbol-simbol. Ini neosimbolisme ya, tentang simbol-simbol. Nah ini ya, nah itu. Nah yang kedua adalah buku perspektif. Ini tentang ilustrasi lukisan. Nah ini juga tentang ilustrasi lukisan saya semua, tapi di dalamnya ada keterangan-keterangan. Nah ini semuanya berisi dengan lukisan. Ini berisi lukisan, tapi lukisannya saling sambung menyambung satu sama lain ya. Ini juga ada bonusnya, bonus tentang neosimbolisme ya. Nah ini tentang kelenjar pineal. Tuh. Ini semua tentang Adam dan Hawa. Jadi ada dua buku yang saya buat, tinggal kalian memilih. Kalau ini lukisan semua, kalau ini adalah tulisan dan cerita sejarah. Terima kasih, yang minat bisa menghubungi saya ya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Tuhan
Allah tidak perlu dicari. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa, konak, kopi enak. Nah, kenapa saya mengambil konten dan judul yang sedikit ekstrim? Tuhan Allah tidak perlu dicari. Karena memang Allah itu sudah meliputi semua makhluknya. Allah itu sudah meliputi semua ciptaannya, baik yang ada di dalam maupun di luar. Allah meliputi diri kita, di dalam diri yang paling dalam, di luar diri yang paling luar. Allah tidak pernah jauh dari seluruh makhluknya. Bahkan daun kering yang jatuh dari pohon pun Allah tahu, karena Allah meliputi seluruh makhluknya. Itulah yang dalam Islam disebut ahad. Jadi beda antara ahad dan wahid. Ahad itu adalah satu kesatuan yang meliputi seluruh makhluknya. Contohnya misalnya listrik. Listrik tidak disebut satuan benda. Karena kalau kita melihat, kita tidak bisa melihat apa itu listrik. Kita tidak melihat, listrik itu tidak terwujud. Yang berwujud itu adalah kabelnya. Dan kabel bukanlah listrik. Kabel adalah media yang menghantarkan listrik. Bukan listriknya itu sendiri. Kalau listrik makanya disebutnya daya, bukan benda. Satuan daya, satuan energi, bukan satuan benda. Jadi ahad itu bukan satuan benda. Allah satu berada di luar diri kita, yang jauh di sana bukan. Allah itu ahad meliputi diri kita. Sehingga ketika muncul istilah para pencari Tuhan, mencari Tuhan, itu keliru. Nah, karena Tuhan tidak perlu dicari, karena Tuhan itu sudah meliputi diri kita. Nah, dicari kemana? Kitanya yang selalu menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Tuhan tidak pernah jauh dari manusia. Tuhan tidak pernah jauh dari hambanya. Tuhan tidak pernah jauh dari seluruh makhluk ciptaannya. Tuhan meliputi. Itulah ahad. Seperti listrik mengalir ke dalam kabel. Itulah ahad, bukan satuan benda. Nah, kalau ini bukan ahad, tapi ini wahid. Jadi ada beda kata, wahid dan ahad. Wahid itu adalah satuan benda, satu bungkus misalnya wahid. Ini wahid, satu. Tapi kalau ahad adalah meliputi. Ahad itu adalah satuan daya, satuan energi. Jadi Allah itu meliputi seluruh ciptaannya. Jadi tidak ada istilah mencari Tuhan. Nah, memang Tuhan kayak apa? Kayak peniti, perlu dicari, peniti hilang. Atau kayak jarum, mencari Tuhan itu sama seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dalam gunungan tumpukan jerami yang besar, yang banyak. Satu gunung, terus jarum jatuh, jarum yang kecil. Itu mencari Tuhan itu seperti itu ibaratnya. Karena Tuhan itu tidak perlu dicari, apalagi dicarinya oleh akal pikiran. Karena akal pikiran ini bukan media untuk bertemu Tuhan, bukan media untuk mencari. Medianya pikiran ini untuk mencari duniawi. Karena dijelaskan di dalam ayatnya pun, tafakur fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikir itu untuk urusan duniawi. Wala tafakkaru fi datillah, janganlah kamu berpikir ketika hendak mendekatkan diri kepada zat Allah. Jadi wala tafakkaru fi datillah, jangan berpikir kepada zat Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah.
Jadi nggak bisa Tuhan dicari, apalagi dicarinya oleh akal. Karena akal bukanlah perangkat yang tepat untuk mencari Tuhan. Dan katanya, kata atau peribahasanya itu salah kalau dicari. Tuhan itu bukan dicari, Tuhan itu didekati. Ini ada salah satu contoh, ada tukang cukur yang tidak percaya sama Tuhan. Dia bilang, aku tidak percaya Tuhan. Lah, kenapa tidak percaya Tuhan? Karena katanya Tuhan itu kalau seandainya ada, buktinya di Afghanistan, di Israel, di negara-negara miskin, banyak orang Islam katanya yang tertindas, dibunuh, diintimidasi, dibantai, susah, miskin, kelaparan, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan ada, maka tidak mungkin ada yang kelaparan, ada yang susah, dan ada yang pembunuhan. Jadi saya tidak percaya Tuhan, karena Tuhan tidak menolong. Nah, saya bingung mau jawab apa. Akhirnya keluar dari tukang cukur tersebut. Pas ketika keluar, ada musisi jalanan yang suka ngamen, anak reggae, rambutnya gondrong kan, gimbal banyak, gimbalnya panjang. Terus saya panggil, nih mau rokok nggak? Saya kasih 20.000 buat rokok, asal kamu ikut saya. Ikutlah saya yang gimbal itu ke dalam tukang cukur. Saya kembali lagi ke tukang cukur. Saya bilang ke tukang cukur itu tidak ada. Loh, kata tukang cukur, kenapa kamu bilang saya tidak ada? Lah, kamu bilang tadi juga Tuhan tidak ada. Saya bilang sekarang tukang cukur itu tidak ada. Kenapa? Alasannya apa? Buktinya, kata saya, alasannya ini orang gimbal reggae ini rambutnya panjang, tidak dicukur. Lah, kata tukang cukur, salahnya sendiri. Kenapa dia yang tidak datang kepada saya? Kenapa dia tidak menghampiri saya? Kalau dia menghampiri saya cukur. Nah, saya juga lalu mengatakan, begitupun Tuhan, begitupun Allah. Nah, secara manusianya sendiri, kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada Allah? Malah kita menjauh sekian hari, semakin hari malah semakin jauh dari Allah. Jadi bukan salah Allah, bukan Allah nggak ada, tapi manusianya yang menjauh dari Allah. Jadi Tuhan itu bukan untuk dicari, tapi didekati. Karena dia sudah sangat dekat, kitanya yang menjauh. Yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah pikiran itu sendiri. Kadar pakru ayatunal kufur, kebanyakan berpikir membuat manusia menjadi kufur. Jadi Tuhan itu bukan dicari, Tuhan itu harus didekati, karena pikiran kita sudah membuat kita jauh dari Tuhan. Dan dengan apa didekatinya? Dengan rasa diri yang paling dalam, yaitu jiwa, yaitu ruh. Karena hanya satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan adalah ruh. Karena ruh itu ibaratnya kabel. Satu-satunya yang bisa mengalirkan energi Tuhan ke dalam diri kita adalah ruh. Ruh itu adalah kabelnya, ruh itu adalah media. Sementara seperti pikiran, hati, nafsu, semuanya adalah ciptaan. Semuanya adalah makhluk. Sedangkan ruh bukanlah ciptaan Allah. Di ayatnya pun dikatakan, wa nafakhal ruh, dan aku tiupkan ruhku. Jadi ruh itu bukan diciptakan. Ruh itu bukan makhluk. Ruh itu adalah bagian dari Allah yang ditiupkan ke dalam diri manusia yang paling dalam. Bagian dari Allah yang ditiupkan ke dalam tumbuhan yang paling dalam. Karena dalam tumbuhan juga ada ruh. Jadi ruh itu adalah energi Allah. Ruh itu adalah energi listrik. Ruh itu adalah kabelnya. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah sementara alatnya adalah pikiran? Pikiran bukanlah alat yang tepat untuk komunikasi dengan Allah. Jadi Tuhan tidak bisa dicari oleh akal pikiran. Tuhan hanya bisa
didekati dengan rasa. Semoga videonya yang singkat ini dapat memberi manfaat dan menjadi hidayah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.